Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Akhirnya datang juga. Ini dia Android Box Xiaomi Mi Box S. Alat ini fungsinya sebagai Android TV Box, merubah TV biasa menjadi Smart TV. Bentuknya memang mini, tapi spek dan fiturnya bisa dibilang sangat wah. Penasaran juga kan sama spek dan fiturnya seperti apa? Nah, mending langsung aja kita coba. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, buat kalian yang suka update soal gadget dan parabola, langsung aja di subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Oke, sekarang kita unboxing Xiaomi Mi Box-nya. Kita buka dulu segelnya. Nah, ini dia. Ada kartu garansi juga, ada buku petunjuknya juga. Kita keluarkan dulu isinya. Oke, sudah kita keluarkan semua isinya. Pertama, ini kita dapatkan satu buah Xiaomi Mi Box. Ini adalah Android Box-nya ya. Bentuknya kotak persegi, bisa dibilang sangat mini. Besarnya sebesar kepalan tangan saya ini. Kalau kita cek, ini warnanya semuanya hitam ya, dominan hitam. Bagian atasnya ini ada logo Xiaomi-nya. Kita cek bagian sampingnya di sini. Tidak terlalu banyak port. Ini hanya di bagian belakang saja, ini ada beberapa port. Kalau kita cek bagian bawah juga ini tidak ada ventilasi, hanya ada 4 alas kaki. Ini teksturnya kerasa banget kalau kita pegang, jadi memberikan kesan eksklusif atau keren. Kalau kita cek di bagian belakang ini ada beberapa port. Yang pertama ini ada port audio, jadi ini fungsinya untuk menambah audio eksternal. Misal kita mau menambah speaker atau menyambungkan lagi ke speaker eksternal, jadi biar suaranya semakin kencang, bisa pakai port yang ini. Jadi bisa kita sambung langsung ke speaker yang lebih besar. Di sebelahnya lagi ini ada port HDMI, jadi ini bisa kita sambungkan langsung ke TV LED. Cuman di sini tidak saya temukan port untuk TV tabung atau port RCA ya. Jadi memang tidak bisa langsung disambung ke TV tabung. Kalaupun teman-teman ingin menyambung ini ke TV tabung, butuh alat tambahan lagi, namanya converter HDMI to AV. Dan tidak menjamin juga sih kalau semisal Xiaomi Mi Box ini kalau disambung ke TV tabung, hasil gambarnya pasti ya tidak sebagus yang di TV LED. Biasanya akan mengalami perbedaan resolusi. Di sebelahnya lagi ini ada port USB, jadi kita bisa menyambung hard disk atau flash disk ke Mi Box ini. Nah, di sebelah ini ada port untuk adaptornya. Jumlahnya ada 4 port saja di sini. Dan saya juga tidak menemukan slot lagi untuk SD card. Jadi Mi Box ini tidak bisa ditambah lagi untuk penyimpanan eksternalnya. Kelengkapan lainnya kita juga akan mendapatkan satu buah adaptor dengan output 5,2 volt 1 ampere. Kita juga dapatkan satu buah kabel HDMI. Ini kalau misalnya dilihat ukurannya sekitar 1,2 meter lah. Lumayan, kita jadi tidak membeli kabel HDMI lagi. Ini sudah termasuk dalam kelengkapan, jadi bisa langsung pakai ke TV LED. Kita juga akan mendapatkan satu buah remote. Ini kalau sekilas kita lihat, remote-nya sama seperti remote Xiaomi Smart TV. Bentuknya kecil dan juga simple, hanya ada sekitar 14 tombol. Dan di bawahnya ada logo Xiaomi-nya. Hanya saja remote ini belum dilengkapi dengan baterai ya. Ini membutuhkan 2 buah baterai tipe AAA. Jadi kita juga harus membeli baterainya dulu. Di paling atas ini ada tombol on off untuk mematikan dan juga menyalakan. Selanjutnya ada tombol Google Assistant untuk memberikan perintah suara. Dan ini ada lingkaran besar, ini adalah tombol navigasi untuk arah ke atas, ke bawah, kanan dan juga kiri. Dan yang tengah ini adalah tombol OK. Di bawahnya lagi ada 3 tombol kecil. Yang tengah ini adalah tombol panah ke kiri atau tombol untuk kembali biasanya. Dan juga di sebelah kanannya ini tombol lingkaran. Ini kurang tahu tombolnya untuk apa, nanti saya coba dulu. Nah, kalau bagian kiri ini kotak-kotak ini adalah tombol untuk menu atau untuk beranda biasanya. Dan di bawahnya ada 2 tombol Netflix dan juga Prime Video. Dan di bawahnya lagi ada tombol volume untuk menambah volume atau mengurangi volume. Oke boys, ini dia kelengkapannya. Sekarang langsung aja kita coba colokin ke TV. Ini saya pakai TV LED, jadi sudah support HDMI, jadi tinggal colok.
Xiaomi Mi Box ini dilengkapi dengan spek yang bisa dibilang levelnya sudah level atas untuk kalangan Android Box. Berikut spesifikasi dan fiturnya. Saat pertama kali kita menyalakan, kita akan diharapkan untuk mendaftarkan akun Google kita. Di sini ada pilihan untuk melakukan quick setup atau pengaturan cepat. Hanya cukup pakai smartphone saja, nanti akun Google-nya otomatis akan terdaftar. Atau kalau misalnya kita nggak mau yang cepat, kita mau manual saja mendaftarkannya, kita mending pilih yang lewati. Tapi ini saya coba untuk pakai yang quick setup dengan menggunakan HP Android. Nah, ini saya pilih lanjutkan saja. Terus kita ikuti semua langkah-langkah yang disarankan. Jadi saya buka smartphone dulu, terus membuka aplikasi Google ini, terus saya pakai perintah suara, "Oke Google, set up my device." Setelah itu kita tunggu dulu sampai Mi Box ini kedeteksi di HP kita. Nah, ini sudah terdeteksi, terus kita pilih. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Kita sudah mendaftarkan akun Google di Xiaomi Mi Box ini. Langsung aja kita coba tampilannya seperti apa. Oke, kita sudah masuk ke tampilan awal dari Xiaomi Mi Box ini. Tampilan user interface-nya ini sama persis seperti Smart TV Xiaomi yang dulu pernah Tamtam Boys bahas juga. Ini kalau kita cek bagian atas, icon-iconnya dulu. Ini ada icon Google Assistant. Berarti Xiaomi Mi Box ini sudah support dengan Google Assistant. Jadi kita tinggal memberikan perintah suara, nanti otomatis akan bisa membuka aplikasi sesuai dengan perintah kita. Netflix. Ini ada pengaturan untuk keyboard atau untuk melakukan penelusuran di Google. Ini untuk membuka notifikasi kalau semisal ada perintah untuk update. Jadi enak ya, kalau misal ada update kita senantiasa diberitahu. Jadi Android Xiaomi Mi Box ini tidak akan ketinggalan fitur-fiturnya. Ini icon untuk setelan atau setting, mengatur jaringan, WiFi, internet, dan juga untuk melihat pengaturan-pengaturan yang selainnya. Xiaomi Mi Box ini juga sudah Chromecast built-in, jadi bisa dipakai untuk Chromecast. Fiturnya sama seperti Android Box pada umumnya. Kalau kita cek bagian bawah, di bagian paling kiri ini ada 5 icon. Paling atas ini icon untuk aplikasi. Jadi ini berisi aplikasi apa aja yang terpasang di Xiaomi Mi Box. Di bawahnya ada icon Netflix. Jadi kalau kita klik atau pilih icon ini akan mengarahkan langsung ke aplikasi Netflix. Nah, berhubung saya belum punya akun Netflix, jadi saya belum bisa login. Teman-teman kalau punya akun Netflix ini bisa langsung login. Nah, ini enaknya kalau semisal Android Box yang sudah Netflix built-in, jadi ini kita bisa langsung buka Netflix tanpa harus install aplikasinya. Soalnya memang kebanyakan Android Box itu masih belum Netflix built-in. Jadi mereka kalau mau install Netflix itu nggak bisa langsung di Google Play Store. Jadi harus download APK-nya dulu di APK Pure biasanya. Nah, baru bisa diinstal di Android Box-nya. Kalaupun sudah diinstal, kadang terbatas. Ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses. Sedangkan kalau pakai Android Box Mi Box ini yang sudah Netflix built-in, kita bisa mengakses semua fitur yang ada di Netflix secara normal. Nah, di bawahnya ini ada icon untuk YouTube. Jadi kalau kita klik akan membuka aplikasi YouTube.
Di bawah icon YouTube ini ada rekomendasi aplikasi oleh Google Play. Jadi Xiaomi Mi Box ini juga sudah Google Certified ya. Jadi sudah ada aplikasi untuk Google Play Store. Bawahnya ini ada Facebook Watch. Kita cek bagian atas untuk aplikasi ini. Ini sudah terpasang aplikasi Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play Movies, dan ini Google Play Store juga sudah ada. Karena memang Xiaomi Mi Box ini sudah Google Certified. Kalau kita buka Google Play Store, nah di sini kita bisa menambah aplikasi lagi dengan menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store. Mau cari aplikasi yang kita inginkan, kita juga bisa melakukan pencarian. iFlix. Nah ini misalnya saya mencari iFlix, nah ini ada iFlix. Ini juga ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan. Ada View, ini ada Video, WeTV, HBO Go, dan beberapa aplikasi yang selainnya. Jadi kalau mau nambah aplikasi gampang, tinggal cari aplikasi apa yang kita inginkan, langsung install. Xiaomi Mi Box ini juga memiliki fitur Google Chromecast. Jadi memungkinkan kita untuk mentransfer tampilan dari layar HP muncul ke layar TV. Contohnya seperti ini. Dengan adanya fitur Google Chromecast ini, bisa membantu kita dalam proses pekerjaan kita. Misal melakukan presentasi di kantor, dengan memakai Xiaomi Mi Box ini bisa kita colokkan langsung ke proyektor atau ke LCD yang ada di ruang kantor kita. Jadi nanti kita mau presentasi tinggal hubungkan dari HP atau dari laptop ke layar TV lewat Xiaomi Mi Box ini. Jadi nggak perlu lagi menghubungkan laptop ke proyektor memakai kabel. Cukup pakai Xiaomi Mi Box, kita bisa mentransfer dari layar laptop atau HP ke layar proyektor. Di masa pandemik saat ini sangat membantu buat kegiatan belajar di rumah. Belajar pakai HP kadang menyusahkan karena gambar terlalu kecil. Jadi untuk memudahkan kita, bisa pakai Xiaomi Mi Box ini. Tinggal pindahkan tampilan dari layar HP ke layar TV dengan menggunakan fitur Google Chromecast ini. Jadinya tampilan gambar bisa lebih besar dan bisa dipakai untuk belajar rame-rame. Dengan bantuan Google Chromecast ini, saya juga bisa memutar aplikasi Vision Plus dari HP dan muncul ke layar TV. Jadi saya bisa menonton siaran-siaran TV lokal atau internasional di Xiaomi Mi Box ini. Nah ini siaran RCTI-nya dari aplikasi Vision Plus yang saya putar di HP, terus bisa muncul ke layar TV dengan fitur Google Chromecast. Sayangnya Xiaomi Mi Box ini tidak ada slot tambahan untuk SD card, jadi kita tidak bisa menambah lagi untuk penyimpanannya. Xiaomi Mi Box ini kapasitas penyimpanannya sekitar 8 GB. Ini yang tersisa tinggal 5,4 GB. Kapasitas RAM-nya sekitar 2 GB. Jadi kalau dipakai untuk multitasking, misalnya membuka banyak aplikasi, ini masih bisa. Dipakai untuk nge-game dengan resolusi yang standar atau game-game yang standar, ini juga masih bisa. Xiaomi Mi Box ini dibanderol dengan harga sekitar 900-an. Bisa dibilang lumayan mahal juga. Cuman kalau dari segi spek dan fitur yang kita dapatkan dengan harga segitu, bisa dibilang sangat worth it. Nah ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari Android Box untuk merubah TV-nya yang biasa menjadi Smart TV. Ini menjadi salah satu Android Box terlaris juga di tahun 2020 ini, karena banyak juga yang mencari produk Android Box dari Xiaomi ini. Dan penjualannya sampai saat ini juga masih tinggi untuk Android Box ini. Cocok juga untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya yang mini. Xiaomi Mi Box ini cocok buat teman-teman yang di rumahnya sudah ada jaringan WiFi atau internet yang stabil. Misalnya teman-teman pakai yang IndiHome,
merek publik, First Media, atau yang selainnya. Karena semakin stabil jaringan internetnya, maka kualitas gambar yang dihasilkan dari Xiaomi Mi Box ini juga akan semakin bagus. Misal untuk memutar streaming atau memutar film. Oke boys, itu tadi review singkat dari Android Box Xiaomi Mi Box. Kalau teman-teman punya komentar lain soal Xiaomi Mi Box ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Atau kalau punya pertanyaan juga seputar Xiaomi Mi Box ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab oleh tim dari Tamtam Box. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.